بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Futuliyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kapo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab bagi pemula. Pada video kali ini kembali kita melanjutkan belajar bahasa Arab dari nol pada pertemuan yang ke-66 ya. Di pertemuan yang ke-66 ini kita masih membahas tentang isim-isim majrur, yaitu kita masuk pada pembahasan tawabi ya. Nah, di pembahasan tawabi ini yang pertama adalah tentang na'atun atau sifat ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan file PowerPoint dari materi ini, silakan klik link di deskripsi video ini. Kita langsung masuk pada pembahasannya. Majruratul asma'i, isim-isim majrur itu ada 3 ya, kita sudah bahas. Yang pertama ada majrurun biharfil jarri ya. Majrur atau barisnya kasroh karena ada huruf jar ya, atau huruf qasam ya. Ini kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Kemudian yang kedua ada majrurun bil idhafati. Majrur karena dia disandarkan, istilahnya mudhaf dan mudhafun ilaih. Ini juga kita sudah bahas ya. Kemudian pada video kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu majrurun bit tawabi'i. Majrur karena dia pengikut. Apa maksudnya pengikut? Dia mengikuti baris sebelumnya ya, maka dinamakan tawabi atau pengikut. Tawabi ini dibagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama ada na'atun, sifat. Nanti kita berikan contoh-contohnya agar mudah kita pahami. Yang kedua ada atfun, atof. Ini juga nanti kita akan berikan penjelasannya dan contohnya ya. Kemudian yang ketiga ada taukid, penguat atau penegas ya. Kemudian yang keempat adalah badal. Badal atau pengganti ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Pada video kali ini kita akan bahas yang pertama ya. Jadi na'at atau sifat. Na'atu awis sifatu. Na'at atau sifat ini adalah pembahasan yang sama ya. Na'at atau sifat. Apa itu na'at atau sifat? Na'atu awis sifatu huwa. Jadi na'at atau sifat adalah tabi'un yudhkaru li bayani sifatin min sifati ismin qablahu. Jadi na'at atau sifat adalah kata yang mengikuti dan disebutkan untuk menjelaskan salah satu sifat dari kata benda sebelumnya ya. Jadi ini sifat ini adalah menjelaskan isim sebelumnya ya. Menjelaskan kata sifat dari isim sebelumnya. Kita berikan contoh ya agar mudah kita pahami. Mislu contoh di sini perhatikan, ja'at tilmizul mujtahidu. Telah datang siswa yang rajin ya. Ja'a ini ada fi'il madhi mabniun al-fathi ya. Kemudian at-tilmizu ini fa'il dari kata kerja ja'a ya. Telah datang siswa. Nah, siswa ini didatangkan sifatnya untuk menjelaskan siswa ini adalah siswa yang rajin, al-mujtahidu. Nah, di sini juga dhamma. Kenapa? Dia tabi, mengikut kedudukan tilmiz. Tilmiz ini marfu karena dia sebagai fa'il, maka sifatnya juga marfu. Apabila yang disifati ada alif lam atau istilahnya adalah ma'rifah, maka sifatnya juga ada alif lam ya. Ini bentuk muzakkar at-tilmiz, maka sifatnya juga bentuk muzakkar. Bisa dipahami ya. Yang kedua, ra'aitu tilmizal mujtahida. Ra'aitu ini fi'il madhi mabnin ala sukun. Ini sukun di akhir ya. Kemudian tu ini sebagai fa'il.
ya. Kemudian at-tilmiza sebagai maf'ul bihi, saya melihat siswa. Siswa yang apa? Yang rajin. Nah, ini sifatnya yang rajin. Kenapa fathah? Mengikuti at-tilmiz. Mengikuti yang disifati. Karena yang disifati ini kedudukannya maf'ulun bihi, mansub dengan fathah, baris fathah karena dia objek, maka sifatnya juga fathah. Mansub juga karena mengikuti kedudukan yang disifati. Nah, di sini yang disifati ada alif lam, maka sifatnya juga ada alif lam. Contoh yang ketiga, marortu, ini marortu fi'il madhi mabniun ala sukun. Tu ini sebagai fa'il, ya, dhamir muttasil, ya. Kemudian bi huruf jar, ya. Setelahnya isim majrur. Marortu bitilmizi al-mujtahidi. Saya lewat dengan siswa yang rajin, ya, atau bersama siswa yang rajin. Nah, di sini at-tilmizi sebagai isim majrur karena ada huruf jar, karena dia kasrah, ya, namanya majrur karena ada huruf jar, maka sifatnya juga majrur. Sifatnya juga barisnya kasrah. Kenapa? Karena mengikut daripada at-tilmiz. Ini namanya tabi, pengikut. Ini sifatnya ada alif lam karena di sini at-tilmiz juga ada alif lam. Ya, maka ini namanya na'at atau sifah. Ya, na'at atau sifah. Bisa dipahami ya? Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Kemudian berikutnya an-na'atu awis sifatu, ya. Wa yajibu ayyatba'a na'atu man'utahu fi, ya. Dan wajib bagi na'at atau sifat mengikuti man'utnya atau yang disifati. Dalam yang pertama i'rabihi, fi i'rabihi. Dalam i'rab. Apa maksudnya dalam i'rab? Dalam barisnya. Kalau dia mansub, dia juga mansub. Kalau dia majrur, dia majrur. Dia kalau dia marfu, marfu. Itu namanya mengikuti dalam i'rabnya. Mengikuti kedudukan kata sebelumnya dalam kalimat. Kita berikan contoh. Perhatikan di sini ustadzun jadidun. Ustadzan jadidan. Ini namanya mengikuti dalam i'rabnya. Kalau dia marfu, ini ustadzun, maka sifatnya juga marfu, ustadzun. Kalau yang disifati itu mansub, ustadzan, maka sifatnya juga mansub. Ini namanya mengikuti dalam i'rabnya, mengikuti baris kata sebelumnya, selalu sama, ya. Kemudian yang kedua, at-ta'kid, at-tazkiri wa ta'nisi. Bentuk laki-laki dan bentuk perempuan. Ini harus selalu sama. Sifat dan yang disifati harus selalu sama. Kalau yang disifati ini muzakkar, maka datangkan sifatnya juga muzakkar. Kalau yang disifati ini muannas, maka didatangkan juga sifatnya muannas. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Perhatikan rajulun ini marfu, ya, dan dia sebagai isim muzakkar. Maka sifatnya juga marfu dan didatangkan dalam bentuk muzakkar. Sebentar, contoh yang kedua imra'atun, ini marfu, ya, dan dia bentuk muannas, perempuan. Imra'atun. Ini marfu juga salihatun. Salihatun ini bentuk perempuan. Maka dia selalu mengikut laki-laki dan perempuan. Kalau yang disifati ini laki-laki, maka sifatnya bentuk laki-laki. Kalau yang disifati itu perempuan, maka sifatnya juga bentuk perempuan. Bisa dipahami nih yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'rifi wa tankir. Ma'rifah dan nakirah, ya. Kalau dia ma'rifah, ma'rifah itu ada alif lam. Kalau nakirah itu tanpa alif lam, ya. Kita berikan contoh agar mudah dipahami. Perhatikan. Al-hadisu sahihu, hadis yang sahih. Kalau ada alif lam yang disifati, maka
sifatnya juga ada alif lam. Dan kalau ada alif lam tidak boleh ditanwin, hanya dhamma, ya. Al hadisus sahihu. Tapi kalau tanpa alif lam maka dia ditanwin hadisun sahihun, ya. Yang disifati hadisun ini sebuah hadis, sahihun yang sahih. Ini tanpa alif lam, ya. Tanpa alif lam hadisnya, maka sifatnya juga didatangkan tanpa alif lam. Nah, ini namanya at-ta'rifi wa tankir. Kalau yang disifati datang dalam bentuk ma'rifah, ada alif lam, maka sifatnya juga ada alif lam. Kalau yang disifati itu datang tanpa alif lam, dalam bentuk nakirah, maka dia sifatnya juga tanpa alif lam. Ya, bisa dipahami ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, fil ifradi wa tasniyati wal jam'i. Bentuk mufrad, musanna dan jamak. Bentuk 1, 2 dan jamak. Banyak, ya. Jadi sifatnya itu didatangkan sesuai dengan keadaannya. Kalau bentuk mufrad maka sifatnya juga bentuk mufrad. Kalau yang disifati musanna maka sifatnya bentuk musanna. Kalau yang disifati bentuk jamak maka sifatnya juga bentuk jamak. Kita berikan contoh satu persatu. Perhatikan di sini, rajulun ini bentuk 1, ya. Rajulun muslimun, satu orang pemuda muslim. Imra'atun ini bentuk perempuan, imra'atun muslimatun. Ya, ini satu orang. Nah, sekarang bentuk 2, perhatikan. Kalau bentuk 2 ditambahkan alif dan nun, rajulani muslimani. Nah, rajulani bentuk 2, maka sifatnya juga bentuk 2, muslimani. Imra'atani, 2 perempuan, muslimah, ya. Muslimatani. Selalu mengikut. Kalau bentuk 1, maka sifatnya juga bentuk 1. Kalau bentuk 2 yang disifati, maka sifatnya juga bentuk 2, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau bentuk jamak rijal. Ini rijal ini bentuk jamak, ya. Maka sifatnya juga bentuk jamak, ditambahkan waw dan nun, muslimuna. Rijalun muslimuna, ya. Karena ini bentuk laki-laki, maka sifatnya bentuk jamak laki-laki, ya, muslimuna. Nah, nisa ini bentuk perempuan banyak, maka didatangkan juga sifatnya bentuk perempuan, muslimatun. Bisa dipahami ya? Ini ketentuan yang keempat, ya. Yang pertama ya di dalam bentuk i'rab ya harus sama. Kalau barisnya fathah maka sifatnya juga fathah. Kalau kasrah yang disifati maka sifatnya juga kasrah. Kemudian yang kedua bentuk muzakkar dan muannas ya. Apabila bentuknya laki-laki maka sifatnya laki-laki. Kalau bentuknya perempuan maka sifatnya juga perempuan. Kemudian yang ketiga adalah ma'rifah dan nakirah ya. Kalau dia yang disifati alif lam maka sifatnya juga datang dalam bentuk alif lam. Kalau datang dalam bentuk nakirah tanpa alif lam maka sifatnya juga tanpa alif lam. Begitu pula dalam bentuk jamak ya. Mufrad, musanna dan jamak. Kalau bentuk 1 maka sifatnya juga bentuk 1. Kalau yang disifati bentuk 2 maka sifatnya juga bentuk 2. Kalau yang disifati itu bentuk jamak, bentuk banyak, maka sifatnya juga bentuk jamak. Bisa dipahami nih ya. Dan an-na'tu sifat itu dibagi 2. Ada namanya hakikiyun, sifat yang hakiki. Ada yang namanya sababiyun, sifat sababi. Kita akan jelaskan satu persatu, kita berikan contohnya ya, agar mudah kita pahami. Yang pertama, sifat hakiki ya. Ja'a rajulun salihun. Telah datang rajulun salihun. Nah, rajulun yang salih ini namanya sifat hakiki, langsung disifati untuk rajul ya. Rajulun ini langsung disifati dengan salih. Kemudian ja'at imra'atun salihatun. Nah, salihatun ini namanya sifat hakiki ya. Sifat hakiki yang langsung melekat sifat ini kepada imra'ah dan rajul ya. Sementara sababi ya, untuk sababi ini dia berbeda dengan hakiki. Kita berikan contoh ya agar mudah kita pahami. Nah, perhatikan ja'a rajulun, ini failnya dari kata ja'a rajulun, shalihatun zaujatuhu. Nah, shalihatun ini
bukan sifat dari rajul, tapi sifat dari zaujah, ya. Zaujatuhu. Telah datang seorang pemuda yang saleha istrinya. Nah, naat ini namanya naat sababi, ya. Naat sababi, sifat yang berkaitan dengan rojul, tapi bukan untuk rojul ini, tapi untuk istrinya. Contoh yang kedua, ja'at imra'atun salihun zaujuha, ya. Datang seorang perempuan yang saleh suaminya. Nah, ini saleh ini untuk sifat untuk zauj, untuk suami, ya. Maka ini dinamakan naat sababi, ya, sifat dalam sababi. Dia tidak disifati langsung untuk rajulun atau imra'atun, tapi yang berkaitan dengan rajulun dan imra'ah ini, ya. Bisa dipahami ini ya, untuk naat hakiki dan naat sababi. Kalau hakiki langsung melekat kepada yang dijelaskan sifatnya, rajulun salihun. Tapi ini rajulun salihatun zaujatuhu atau imra'atun salihun zaujuha, ya. Bisa dipahami ini ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Berikutnya kita masuk pada soal latihan, ya. Tamrin sahima tarahu khata'an. Benarkan yang kamu lihat salah, ya. Perhatikan sini, ja'a abuka ghaniyan, silakan diperbaiki. Telah datang ayahmu yang kaya, ya. Uttu uftakal marida, ya. Ja'at banatu nasyitatun. Ra'aitus sayyaratal fajira. Marartu birajulin aswad. Ya, teman-teman silakan dikerjakan latihannya di kolom komentar ya. Bagi teman-teman yang belum paham bisa dituliskan di kolom komentar. Demikian semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.